Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah taala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala, tiada lain kecuali dalam rangka thalabatul ilm, ingin mendengarkan bagaimana uraian-uraian para ulama yang berkaitan dengan agama kita. Di mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita masih dalam pembahasan lanjutan daripada al-usulus sittah, 6 dasar pokok yang diterangkan oleh alim ulama kita. Maka di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke al-aslur rabi', pondasi yang keempat daripada al-usulus sittah. Beliau mengatakan al-aslur rabi', pondasi yang keempat kata beliau adalah bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha. Jadi sini akan dijelaskan di dasar pokok yang keempat ini dari al-usulus sittah akan diuraikan berkaitan dengan al-ilmu, penjelasan tentang ilmu. Demikian pula berkaitan dengan wal ulama. Siapa itu yang dikatakan ulama? Yang ketiga adalah al-fiqh, berkaitan dengan masalah fiqh, pemahaman. Dan wal fuqaha, siapa yang dikatakan orang-orang fuqaha, orang-orang yang faqih. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dasar yang keempat yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, dalam pembahasan ini beliau mengatakan hadza aslun azimun. Penjelasan berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan para ulama dan para fuqaha. Maka kata beliau, yang keempat ini adalah merupakan dasar yang paling pokok, paling mulia dan paling besar. Kata beliau, wa huwa bayanul muradi bil ilm, yang mana di poin ini, di poin keempat ini akan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Apa yang dimaksudkan atau ilmu yang mana yang dimaksudkan di sini? Bayanul ilm. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengatakan wa huwa annal ilma huwa al-ilmu syar'i al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau yang dimaksudkan dengan penjelasan tentang ilmu, kata beliau adalah ilmu syar'i. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza huwa ilmun nafi'. Itulah yang dikenal dengan ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dikenal dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat.
Kemudian beliau melanjutkan, di mana disebutkan bahwasanya yang namanya ilmu nafi ini atau ilmu syar' ini, fa innahu minallahi azza wajal, karena itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-42. Dalam surat Fussilat disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dalam surah Fussilat ayat 42. Bahwasanya yang dimaksudkan di sini ilmu syar'i adalah ilmu yang sumbernya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana disebutkan la ya'tihil batilu, kebatilan itu tidak akan mendatanginya. Min baini yadaihi, dari arah depan, wa min khalfi, juga dari arah belakang. Kenapa? Karena tanzilum min hakimin hamid, karena diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim lagi maha hamid. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dimaksudkan di sini oleh beliau berkaitan dengan bayanul ilm. Dengan ilmu inilah jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'a, atau disebutkan man tolabah, siapa yang mencari ilmu ini, atau disebutkan dalam riwayat lain man yaltamisu ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya dia menuju surga dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh beliau berkaitan dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang lainnya, disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini tidaklah berkumpul suatu kaum, berkumpul orang-orang di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan dia berkumpul? Adalah yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, saling mengajari, saling menasihati, saling tukar pengetahuan berkaitan dengan ini. Maka disebutkan adalah illah, kecuali. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat, akan diliputi oleh rahmat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menyanjung orang tersebut. Nah, ini tidak lain kecuali adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini, ilmu ini pula lah yang disebutkan oleh dengan ilmu syar'i ini, inilah yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Langsung di sini disebutkan minta ilmu yang bermanfaat. Yang di mana yang dimaksudkan ilmu bermanfaat?
ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan. Di mana ilmu nafi ini, inilah yang akan mampu membimbing kita, mengarahkan kita, mengerem ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat. Itu dengan ilmu syar'i. Kenapa disebutkan di sini jamaah? Ini Syekh menyebutkan, adapun ilmu-ilmu yang lainnya, ini tidak ada jaminan itu akan menghalangi orang-orang dari kejelekan. Terkadang kita lihat ada orang-orang yang mengaku punya ilmu dengan ilmu dunia, menguasai ilmu dan ilmu ini, tetapi mereka tetap terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan. Berarti tidak menghalangi dia, tidak menjaga dia, tidak melindungi dia. Sehingga ini yang disebutkan oleh Syekh, terkadang orang ahli dalam bidang ini, tetapi kata beliau, ma'annahu qad yakunu jahlan. Tetapi dalam ilmu syariat dia masih dikatakan orang jahil, orang yang tidak paham. Padahal dia mampu menciptakan ini, dia mampu melakukan ini, dia mampu melaksanakan ini dan itu, tetapi dalam ilmu agama dia jahil. Maka dikenal dengan ma'annahu qad yakunu jahlan. Dia punya penemuan, punya ini, punya itu, tapi tidak mampu dengan ilmunya itu semakin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau menyebutkan berkaitan dengan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang berilmu. Dengan semakin bertambah ilmunya, maka dia rasa takutnya itu semakin bertambah. Nah, ini perlu kita pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran ilmu yang kita miliki bukan dengan kasratul kutub, dengan banyaknya kitab yang kita telah selesaikan, bukan itu jamaah. Banyaknya majelis-majelis ta'lim yang kita selesaikan, semua majelis ta'lim kita kejar, tetapi ternyata tidak mampu memberikan hasil, tidak mampu mengerem, tidak mampu membimbing apa yang kita pelajari itu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini namanya bukan ilmu an-nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Karena disebutkan semakin bertambah ilmunya, maka semakin rasa takut kepada Allah itu semakin kuat. Sehingga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Perhatikan ya, kata khosyah dengan kata khauf itu sama-sama takut. Tapi kalau takut yang namanya khauf, itu takut yang penting diceritakan, ada ini, takut saja. Tetapi kalau khosyah itu takut yang dibarengi dengan pengetahuan dan ilmu. Sehingga khosyah itu takut, tetapi rasa takut dia mendalam karena dia punya pengetahuan. Itu namanya khosyah. Sehingga disebutkan di sini, bukan disebutkan innama yakhafullaha min ibadihi al-ulama, anda pakai khofah, khauf. Tetapi yang disebutkan adalah innama yakhsha. Karena khosyah itu adalah perasaan takut yang dibarengi dengan ilmu, pengetahuan, ilmu agama. Sehingga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, para ulama. Maka ini perlu kita pahami betul jamaah yang dimuliakan oleh Allah Rabbu Jalla wa'ala. Dengan meninggalnya satu orang alim ulama di kalangan kita, di kalangan alim ulama kita, maka itu musibah bagi kita jamaah. Musibah bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya
terangkatnya ilmu agama, hilangnya ilmu agama itu bukan dengan cara langsung ilmu agama ini dihapus dari dunia, tidak. Caranya itu adalah dengan mematikan para ulama. Meninggalnya ini terangkat lagi ilmu agama. Di mana kita ketahui bahwasanya li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Alim ulama inilah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang mengenal hak daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, jamaah. Beda dengan kita. Sehingga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'a. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut, menghilangkan ilmu syariat ini sekaligus langsung dihilangkan dari permukaan bumi, tidak. Innama qabadahu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala hilangkan ilmu agama ini sedikit demi sedikit dengan cara mematikan para alim ulama. Itu caranya. Itulah ya akan terjadi, dimatikan satu persatu dari alim ulama yang mereka menghabiskan umurnya untuk agama, dicabut, dimatikan, terangkat ilmu. Hilanglah ilmu agama. Hatta la yabqa aliman. Ini terus. Kalau kita ini tidak belajar agama, siapa yang akan meneruskan ilmu-ilmu mereka? Kalau kita ini malas belajar, sudah terlalu banyak orang-orang yang malas belajar, jemaah. Kalau berkaitan dengan masalah ilmu dunia, terlalu banyak orang-orang yang jago. Sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sekalipun kita ini mampu menciptakan listrik, yang dikenal itu tetap penemu pertama daripada listrik. Mampu menemukan ini dan menemukan itu, masih banyak orang-orang yang pendahulu kita jago dalam ini, ilmu dunia. Yang kita butuhkan adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir zaman kita sekarang ini, ilmu agama itu adalah disepelekan. Dianggap ini sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya. Ini yang terjadi sekarang. Coba lihat berapa jumlah manusia, tidak usah kita terlalu jauh jamaah, di Makassar ini berapa yang memaksimalkan waktunya untuk belajar ilmu agama? Sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada. Coba kita lihat, kalau kita mau lihat, mana lebih banyak di warung kopi daripada di masjid? Iya. Bahkan mereka rela duduk sampai berjam-jam hanya untuk itu, ngobrol yang. Tapi kalau kita belajar terkadang jamaah setengah jam, aduh sudah gelisah. Ini ustadz terlalu lama ini. Ini yang terjadi, ini kenyataan yang terjadi, dan ini yang banyak jamaah. Ketika ada anaknya yang serius belajar agama, menuntut ilmu agama, hati-hati, kamu nanti jadi teroris. Ini subhanallah, ini terjadi sekarang. Dan ini tidak bisa kita pungkir terjadi, dan ini kenyataan jamaah. Hati-hati. Ada itu orang yang belajar agama gila. Ya bisa jadi mungkin karena ada satu orang yang memang dia punya penyakit itu. Tetapi orang yang tidak belajar ilmu agama jauh lebih banyak yang gila dibandingkan dengan orang yang belajar agama. Kalau kita mau ini kan seperti itu. Cuma itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semakin tahun kita semakin berat perjuangan jamaah.
Karena terus para alim ulama kita ini akan meninggal. Disebutkan hatta la yabqa aliman, sampai seorang alim itu tidak ada lagi yang tersisa. Wattakhadhan nasa ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan panutan-panutan mereka. Tokoh-tokoh mereka adalah juhal. Kalau jahil itu masih mending. Kalau dikatakan juhal, ini sudah murakkab namanya, sudah tingkat tinggi. Sigoh mubalaghah, sudah lebih. Sudah bodoh berlipat. Ini sudah. Itu juhal. Yang lebih parahnya lagi, sudah dijadikan sebagai panutan contoh. Fa'aftau bi ghairi ilm. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Maka fadallu wa adallu. Dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Ini naudzubillahi min dzalik, dan ini akan terjadi jamaah. Maka kita ini bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk banyak belajar ilmu agama. Karena kalau tidak, siapa yang akan meneruskan jamaah generasi-generasi alim ulama kita dalam ilmu ini? Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ini yang lebih parah lagi jamaah sekarang. Dan sekarang ini kondisi kita adalah akan dijelaskan berkaitan dengan orang-orang yang menyerupai orang-orang alim tapi bukan orang alim. Oh, ini banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, antara ustadz dengan dukun itu beda tipis. Kalau dilihat sepintas sama, tidak ada bedanya. Jenggotnya panjang, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai ini semua. Wih, subhanallah. Kita tidak sangka, oh ini dukun, paranormal. Oh, beda tipis dengan Pak Ustadz. Bahkan kalau kita lihat, dia jauh lebih jago daripada ngomong, bicara daripada Ustadz. Kalau dia bicara subhanallah, mampu memukau dan menipu, kayak menyihir. Nah, ini yang terjadi. Sehingga beliau di sini sebutkan bahwasanya dijelaskan berkaitan dengan antara orang yang berilmu dengan yang tidak itu beda tipis. Beda sedikit saja bedanya. Apalagi kita jamaah, ini betul yang akan terjadi sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan ujian bagi kita, apalagi generasi anak-anakku sekalian yang sekarang ini. Itu Anda akan menghadapi, kalau tidak ada bekal ilmu syar'i, di sini beratnya kita nantinya. Ujian akan terus dan terus akan menimpa kita. Kalau pertahanan kurang kokoh, kurang kuat, kita akan goyah, kita akan terseret, kita akan terbawa, kita akan terkena dengan fitnah-fitnah mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan jemaah. Apa yang diingatkan? Begini, sayati alan nas sanawat, akan datang di tengah-tengah manusia itu waktu-waktu khoddaat, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Bagaimana tipuannya? Pertama kata beliau, wa yusaddiqu fiha al-khain atau al-kadzib. Para pendusta itu dikatakan orang-orang yang jujur. Ini sangat sulit jamaah. Kemudian wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang-orang yang jujur itu dikatakan pendusta. Dicarikan bagaimana supaya dia dirusak atau menjadi orang-orang yang rusak. Itu dengan cara ini. Kemudian disebutkan adalah wa yu'tamanu fiha al-khain. Orang-orang pengkhianat itu dikatakan orang-orang amanah. Nah, ini kita rasakan jemaah. Wa yukhawwinu fiha al-mu'taman. Orang-orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Para pengkhianat dikatakan amanah. Oh, ini masa-masanya kita, masa-masa berat, masa-masa ujian. Apalagi sekarang, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian harus belajar dengan belajar yang kuat. Kalau perlu sampai dengan
ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Kenapa jamaah? Sekarang ini kita juga berada di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Agama diukur dengan gelarnya sekarang. Kalau tidak punya titel atau gelar, ini sulit untuk menyampaikan agama. Karena sekarang ujiannya orang, ukurannya orang adalah dengan gelar titelnya. Kalau yang berbicara masalah agama itu adalah master manajemen, sudah berarti ini benar apa yang disampaikan. Padahal bukan agama itu. Tapi yang dilihat adalah gelarnya. Tapi kalau yang berbicara berkaitan dengan masalah ilmu agama, dia sampaikan qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Tapi lihat, ada gelarnya itu atau tidak? Tidak usah. Nah, ini zaman kita sekarang juga terjadi seperti itu. Zaman lebih parahnya lagi kalau kita tidak kokoh dengan ilmu agama. Sekarang ini adalah zaman semua orang bisa menjawab, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, ini betul jamaah. Diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di saat kacaunya seperti ini, para pendusta dikatakan orang jujur dikatakan pendusta. Para pengkhianat dikatakan orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Kemudian setelah itu muncullah wayantiku fiha arwaibidah. Muncullah orang-orang yang jago bicara, namanya ruwaibidah. Yantiku fil amril ammah, semuanya bisa dijawab, tapi tidak mau bertanggung jawab. Semuanya dikomentari, semuanya ini dan itu. Tapi kalau kita lihat adalah nol besar jamaah. Tapi jago berbicara. Yaitu ar-rajulut tafah, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak punya ilmu, yantiqu fil amril amma, berbicara masalah agama. Nah, ini yang repotnya kita sekarang. Sehingga kalau belajar jamaah yang dimuliakan, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serius ya, jangan banyak laab, jangan banyak main, jangan banyak ini. Kenapa? Kekuatan terbesar agama dan negeri kita, negara kita ini berada di pundak-pundak kalian. Kalau kami ini sebentar lagi akan ma'assalamah, sudah selesai, tamat riwayat kami, tinggal kalian akan menjadi generasi-generasi penerus dengan kokoh di atas agama. Itulah yang akan mengokohkan negara kita. Ini jangan setengah-setengah ya. Disebutkan di sini bahwasanya yang akan merusak agama itu ada 4. Nah, ini nih, kalau setengah-setengah ini yang dikhawatirkan ini. Yufsidu dunya arba'ah. Yang akan merusak dunia itu ada 4. Yang akan merusak. Yang pertama adalah disebutkan nisfu faqih. Yang kedua adalah nisfu nahwin. Yang ketiga wanisfu tobibin. Yang keempat adalah wanisfu mutakallimin. Nah, ada 4 hal yang akan merusak dunia. Jangan sampai kita ini termasuk jamaah. 1, setengah faqih. Faqih itu artinya paham, tapi setengah paham. Tidak, kalau sekalian tidak paham itu agak lumayan daripada setengah paham. Ini lebih parah. Kalau setengah-setengah, pemahamannya setengah. Oh, ini nih sudah. Yang kedua adalah setengah ilmu nahwunya. Punya ilmu nahwu juga setengah-setengah. Kalau tidak tahu ya sekalian tidak. Tapi ini masalahnya tidak full juga. Akhirnya jadi masalah. Setengah ilmu nahwunya. Ini merusak juga dunia. Nanti disebutkan. Wanisfu tobibin, setengah dokter. Nah, ini juga ini. Sotak semua ini nih. Karena kalau setengah dokter ini bahaya juga, salah resep, ini nyawa melayan ini. Salah obat. Sehingga ini merusak betul nih. Yang ketiga adalah wanisfu mutakallimin, setengah agamanya. Nah, ini nih.
Kok kenapa dikatakan dia merusak? Lihat, kalau nisfu faqih, hada yufsidu al-buldan. Ini kalau setengah faqih, setengah pemahaman kita itu setengah, ini akan merusak negara. Akan merusak negara kita. Loh kok bisa? Iya, betul. Kenapa kalau setengah faqih itu tidak full, tidak dari nol juga? Nah, ini setengah-setengah. Apalagi kalau sudah mengaku faqih. Nah, ini repotnya. Pemahamannya hanya setengah, dia ngaku full. Ini yang merusak negara. Kenapa? Nanti dia akan berfatwa salah. Bagaimana hukumnya ini? Oh, tidak apa-apa itu. Nah, sini akan merusak negara ini. Akan merusak negara. Oh, kalau pemerintahnya, misalnya contoh ya, saya contohkan ini. Oh, ini Pak Jokowi, beliau itu tidak adil. Oh, kalau begitu kita harus memberontak, menggulingkan dia. Boleh seperti itu? Oh, boleh. Nah, ini bahayanya di sini nih. Kenapa? Setengah faqih, dia tidak lihat. Dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya terjadi pemberontakan. Apa yang korban? Masyarakat yang tidak tahu. Gara-gara setengah faqih. Nah, ini hati-hati nih. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya ini seperti ini. Ini yang terjadi. Gara-gara fatwanya dia, padahal pemerintah kita, penguasa kita tidak seperti itu. Walaupun dia namanya manusia biasa, ada kekurangan, ada kekeliruan, iya. Tapi tidak sampai seperti apa yang dia, karena setengah faqih, akhirnya dia berfatwa yang membahayakan dirinya dan orang lain. Nah, ini bahaya ini. Akan merusak negara. Kalau begini semuanya kita setengah-setengah, nah ini repot. Ini, sehingga harus serius belajar. Anakku apalagi ini generasi kalian, generasi muda. Inilah yang harus, jangan kita ini termasuk yang merusak negara kita. Yang kedua adalah kalau setengah nahwu, apa yang akan dirusak? Wa hadza yufsidul lisan, akan merusak lisan kita, ucapan kita. Pasti akan rusak. Karena setengah-setengah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, nisbut tabibin, setengah dokter. Wa hadza yufsidu al-abdan, akan merusak jiwa, badan kita. Ya, kalau salah obat pasti nyawanya orang yang akan melayan. Oh, ini salah operasi, cacat orang seumur hidup. Kenapa? Setengah dokter. Sehingga kalau dokter itu enggak boleh setengah-setengah belajarnya, harus serius. Yang terakhir adalah disebutkan adalah setengah agamanya. Wa hadza yufsidu al-adyan, ini merusak agama. Inilah yang banyak juga merusak ini setengah. Apalagi sudah sota. Nah, ini sudah parah ini. Sudah parah betul. Tanya mana jalan ke jembatan kembar sana. Dia tidak mau tahu. Pokoknya sana. Tapi ya sana katanya nanti belok sana. Nah, itu kan begitu. Kan tidak mau kalah padahal ke sana. Nah, ini yang bahaya seperti ini. Nah, ini setengah agamanya ini merusak betul ini. Merusak agama. Jadi maka ini anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menyelamatkan empat ini. Kita jangan termasuk yang merusak negara kita. Bukan kita termasuk yang merusak lisan, bukan termasuk yang merusak badan, dan yang keempat adalah kita ini tidak termasuk orang-orang yang merusak agama kita sendiri. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di zaman-zaman yang sangat berat untuk mendapatkan ini atau belajar agama dalam kehidupan kita seterusnya ke depan adalah perkara-perkara yang sangat berat kita akan hadapi. Di mana lagi pada zaman kita sekarang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawat, akan datang tahun-tahun la yubalin nas min aina akhadal mal. Dia sebutkan bahwasanya akan datang tahun-tahun di mana manusia di tahun itu ada orang-orang tidak menghiraukan dari mana dia dapatkan harta. Amin halal atau min haram. Apakah dari halal atau dari yang haram, yang penting dapat. Nah, itu dia. Dan sekarang ini juga kita alami. Sudah tidak mau pusing, tidak mau hiraukan. Tidak ada itu riba, tidak ada itu ini, tidak ada itu ini.
Yang penting saya untung. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit yang bisa kita sebutkan, insyaallah. Nanti kita lanjutkan penjelasan dan keterangan dari alim ulama kita. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang selesai al-aslur rabi insyaallah taala. Sudah cukup ya, biar sedikit insyaallah, yang penting kita bisa belajar ini. Nah, barakallahu fikum jami'an. Nah, di sini masya Allah panitia dia siapkan buat antum lagi nih, masya Allah. Iya, saya mau tunjuk. Cuma kalau pakai kacamata saya tidak melihat yang mana mau kutunjuk. Nah, saya mau tunjuk ini. Pokoknya harus siap semuanya, harus mencatat. Kalau tidak bisa menjelaskan, tidak usah pas. Iya, tidak usah paskan jawabannya. Apa yang saya sampaikan, oh kurang paham Pak Ustaz, nanti saya kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz terlalu cepat. Nah, kenapa tidak bilang lambat-lambat? Nah itu. Ini akan kami tunjuk insyaallah taala langsung ya. Langsung saya kasih ini kalau dia tahu. Yang pertama, saya mau acak ini, saya mau lepas dulu kacamataku supaya saya bisa melihat. Biasanya orang pakai kacamata melihat, kalau pakai kacamata tidak melihat. Jarak jauh. Nah, tunggu dulu. Pokoknya kalau yang sembunyi itu yang saya mau tunjuk. Pokoknya yang sembunyi memang itu yang mau tunjuk. Jadi yang memang sembunyi. Apalagi sembunyi di belakangnya tiang, itu yang paling saya mau tunjuk. Kayak dulu di Yaman itu Syekh, dia tunjuk memang indal amud. Ya di belakang tiang, itu yang dapat. Itu jadi itu. Nah, insyaallah pertanyaannya sederhana, tidak terlalu sulit. Saya mau tunjuk yang sebelah kanan saya dulu, baru depan, baru 3. Karena 3 saya lihat dari panitia ini, masya Allah. Langsung saya mau tunjuk. Iya, tidak usah angkat tangan. Pokoknya saya mau tunjuk ini. Siapa yang takut-takut saya mau lihat itu yang paling saya mau tunjuk. Ya, yang tunduk. Pokoknya santai saja, jangan terlalu ini. Saya ini pusing juga mau siapa yang ini sampai. Sudah siap semuanya? Iya, nanti tegur Ustadz kalau terlalu cepat penyampaiannya ini supaya bisa dipahami. Kita belajar ini bukan main-mainan ya. Nah, ya, fadhal antum sekarang. Ya antum. Iya. Kum. Nggak usah terlalu takut. Ayo, berdiri. Pertanyaan saya, pada dasar pokok yang keempat dalam usul sittah ini, apa yang Ustadz sampaikan? Para fikih dan apa sih perbedaan antara ilmu dengan ulama? Tidak ada catatannya? Iya. Terus kalau fuqaha? Ya, jadi bisa dipahami ya. Artinya kalau ilmu itu adalah pengetahuan dia, pemahaman dia. Adapun al ulama orangnya. Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Insyaallah. Fadhal. Yang di belakang ini. Panitia kayaknya saya mau tunjuk ini panitia. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Siapa yang saya mau? Ini yang sembunyi-sembunyi di belakang ya, yang pakai kopiah putih. Saya bona kalau tunduk-tunduk saya ya berdiri sekarang. Pokoknya kalau ini saya mau tanyakan berkaitan dengan, tidak usah takut ya, tidak usah khawatir insyaallah. Mudah-mudahan bisa menjawab, ini rezekinya antum ini. Jadi pertanyaan saya begini, kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Apa saja bentuk ujian dan cobaan yang akan terjadi kita hadapi, sebenarnya sekarang sudah kita alami dan seterusnya akan lebih parah dari itu. Apa saja model-modelnya itu?
Iya, coba dijelaskan dulu apa itu. Setengah dokter, setengah fakih, setengah nahwu, atau setengah daripada al-mutakalim, setengah agamanya. Apa maksudnya itu? Ya, sota dengan agama, masya Allah. Jadi tidak boleh ya, semuanya tidak boleh ada sota-sota. Kalau tidak tahu, wallahu a'lam. Tidak usah, itu bukan kehinaan dan kerendahan. Nah, yang kedua, ya, setengah dokter. Iya, bisa membahayakan. Kenapa bisa? Salah obat, salah resep. Nah, jangan sota-sota dalam masalah. Oh, ini bagus ini, padahal tidak dipelajari. Nah, terus yang ketiga. Ya, setengah ilmu nahunya. Ya, kurang paham, akhirnya asal ngomong. Nah, ini bisa merusak tatanan bahasa Arab. Sehingga harus rajin belajar bahasa Arab, jangan. Nah, itu yang keempat. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Fadal dari ke belakang temannya. Nah, yang sebelah sini. Apalagi saya pertanyaan, saya malah lupa tadi itu. Nah, yang sebelah sini jangan memang sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang sembunyi itu yang kutunjuk. Nah, ya antum yang pakai baju merah. Fadal. Ustaz tadi sebutkan ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Masih ingat bahwasanya yang paling takut kepada Allah itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Saya tanyakan tadi, ingat apa perbedaan antara takut khauf dengan khosyah? Ingat. Kalau khauf takut juga artinya, khosyah juga takut. Apa perbedaannya? Ingat? Ya. Ada catatannya tadi? Karena ini penting. Lupa? Tidak ingat? Sedikit saja. Iya. Tidak bisa. Yang biasa. Terus yang mana itu? Khosyah atau khauf? Khosyah. Iya, nanti duduk. Iya, nah, barakallahu fiik, insyaallah. Nah, yang paling belakang. Belakang sekali. Ya. Pertanyaan saya tidak mau lagi pertanyaannya tadi, nanti sudah tahu. Jadi kalau khauf itu artinya takut biasa saja, sekedar takut, mungkin karena ini ada orang yang penjahat atau lain, itu namanya takut. Adapun khosyah, dia takut karena dia tahu, kuat itu, dia punya ilmu ini, seperti itu namanya khosyah. Dia tahu, takut karena punya ilmu bahwasanya orang ini punya ini. Sama dia takut kepada Allah karena dia tahu Allah itu maha kuasa dan maha besar. Nah, pertanyaan terakhir untuk saya adalah untuk ada dari saya. Yang saya mau tanyakan dari apa yang kita jelaskan tadi, bahwasanya sudah siap? Saya cari-cari dulu yang paling susah. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut atau menghilangkan ilmu agama ini, ilmu agama atau agama syariat? Gimana caranya dia hilangkan ilmu agama? Dengan mematikan para ulama. Terus langsung dimatikan semuanya? Ya, sedikit demi sedikit. Jadi ini. Terus setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah para ulama dimatikan, apa yang terjadi? Kenapa? Ya, ilmu jelas diangkat kalau para ulama
meninggal, maka ilmu akan mulai diangkat sedikit demi sedikit. Terus apalagi kalau sudah ilmu agama diangkat sampai habis, apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa bantu. Hah? Nah, agama disepelekan sudah ya karena sudah tidak paham. Terus apa lagi? Nah, banyak mengaku berilmu terus masih. Nah. Terus sedikit lagi. Ya, banyak orang yang jago bicara. Ya, sedikit lagi. Nah. Banyak, iya jelas kalau sudah ilmu agama sudah banyak yang pasti merusak. Ada yang bisa bantu sampingnya? Iya. Cepat nih. Iya, itu semuanya. Iya, jelas. Ada lagi yang saya mau inginkan sedikit lagi. Ya, tersebarnya itu semua itu sebab-sebab diangkatnya ilmu. Pasti di situ. Tapi ada yang saya mau inginkan titik satu. Siapa yang? Di sini dulu. Fadal. Ini nih. Apa itu? Apa itu? Jurhal adalah jahil tinggi. Karena ia tidak berilmu, menyesatkan dirinya dan orang lain. Ya, sebenarnya itu yang saya inginkan begini. Jadi kalau alim ulama itu dimatikan sedikit demi sedikit, maka orang-orang akan menjadikan panutan dia itu orang-orang itu yang saya inginkan. Nah, sedikit. Nanti bagi dua ya, bagi sama ini. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, saya kira itu. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi itu yang akan bakalan terjadi. Akan dampaknya ini semuanya muncul. Nah, itu. Ya, saya kira itu. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang betul ada hadiahnya, yang salah mengaji 10 lembar. Nanti apa?